Udah. Oke, semuanya. Gue sorry banget nih nggak bisa on cam nih. Soalnya gue gelap. Coba gue on cam ya. Bisa nggak ya? Nah, Nah, bisa itu bisa. muncul. Halo guys, thank you yang udah join. Kita absen dulu ya. Absen ya. Ada. Kayak YouTuber yang itu, Pak. Iya. Kayak itu itu ya jadinya. Makasih banyak yang udah join malam-malam, udah nyempatin waktu buat hadir di weekly market review kita. Kita udah keberapa Andre ini? Udah Kayaknya udah ketiga ya? keempat ya. Empat ya, keempat. Makasih Iya. banyak yang teman-teman yang udah join. Ada Bang Rifki, ada Wafika, ada Riki, ada Yoga, dan Nathan. Thank you yang udah join dan nyempetin waktu. Kita hari ini mau cipika-cipiki ngebahas market minggu lalu dan potensi market minggu depan gimana. Mungkin buat teman-teman disclaimer dulu, di sini bukan tempat pom-pom atau ajakan jual beli ya adik-adik. Jadi kita cuman menganalisa, ya kan? Bukan nyuruh beli kalian. Jadi keputusan jual beli tetap ada di tangan kalian. Di sini kita cuman bantu buat apa ya namanya? Nge-review ya kan? Jawab-jawab pertanyaan kalian dan juga tempat buat sharing-sharing dan juga belajar teman-teman. Jadi ya pokoknya semoga apa yang kami berikan di sini juga menjadi manfaat juga gitu ke kalian. Pokoknya gitu dulu deh buat awal-awal. Terus selanjutnya gimana Bang Andre? Kita mau langsung bahas apa gimana nih? Kita bahas ISG dulu kali Bang Andre. ISG ini Sila udah kita tembus ke 9.000 nih ya kan? Sesuai kata-kata Pak Purbaya nih. Gimana nih kita bahas ISG 9.000. ISG dulu. Walaupun meleset dikit ya, Pak Pur kan ngomongnya akhir tahun ya. Ini kita Iya, udah delay semingguan, cuman oke lah seminggu doang melesetnya. Waktu dari seminggu. masih di Kok berapa ya? seminggu? 8.000 dia ngomong ya. Kok seminggu? Setahun. Bilangnya setahun. Ya, ya iya, beda tahun sih. Cuman kan Persija kan seminggu ya. Iya, Waktu itu Pak seminggu. Pur ngomong kayak masih di angka 8.000 berapa gitu loh. Bang, di sini lihat kemarin sempat ATH di sini hari apa ya? 9.000-nya tuh Kamis kalau nggak salah ya. Itu udah benar-benar kayak 9.000 langsung euforia tuh kan. Langsung muncul apa postingan-postingan akhirnya 9.000 gitu kan. Sampai Pak Boya kan komen kan. Kenapa mundur dikit kan di komen karena ada yang nggak sesuai sama rencana dia kan ya. Kalau nggak salah yang dia planning tentang kayak stimulus gitu-gitu ternyata agak meleset dikit tapi oke lah. Setidaknya 9.000 udah tembus. Ya udah tercapai ya walaupun cuman ekornya doang 9.000 kan di situ kita lihat cuma ekornya doang tuh yang nyentuh. Nih dikit lah mana nih hari di Nah itu sini kan nih kok. ya candle kedua terakhir. Hari Kamis. Ya lumayan lah, nggak apa-apa. Yang penting nyentuh. Yang penting apanya poin 9.000 itu tercapai walaupun emang belum 9.000 up. Ya namanya saham juga apa namanya kan indeks gabungan gitu kan keseluruhan saham gitu. Gak Ada cuma naik satu ada saham. turun. Ada naik ada turun. Oh iya buat yang masih belum paham ya kan ini indeks harga saham gabungan. Jadi 900-an emiten yang ada di Indo 900-an saham itu digabungin nih jadi satu indeks namanya indeks IHSG. Kalau misalnya di Amerika kan ada indeks kayak Nasdaq, ada S&P 500, ada misalnya kayak di Jepang. Pokoknya banyak lah indeks-indeks itu. Jadi di Indonesia namanya IHSG. Jadi ini kayak gambaran pasar lah secara keseluruhan di Indonesia. Yang Kayak mencerminkan ini ya gabungan dari saham-saham di Indonesia diakumulasi. tuh. Nah, IHSG ini sebenarnya ada penggerak-penggerak yang lebih signifikan. Jadi kayak misalnya saham-saham kecil tuh nggak terlalu signifikan pengaruhnya sama IHSG. Nah, itu penggerak itu biasa didasarkan karena market cap-nya yang gede. Jadi kayak misalnya DCII, kayak brand gitu, kayak BCA, tuh kalau dia naiknya tinggi, IHSG bisa tarik tinggi tuh. Sama kalau misalnya dia sempat turun atau ARB gitu, kayak brand gitu waktu itu ARB kan, TRO, IHSG langsung drop tuh. Karena dia bobotnya gede tuh terhadap IHSG. Ya, CDIA Tuh. juga ya, Bang. Betul, jadi ya juga lumayan gede, top 10 juga kan. Iya. Nah, kita lihat dari ISG kan udah masih uptrend. Dan ini kerennya tuh dia koreksinya cuma tipis doang nih. Kan harusnya kan kalau misalnya 9.000 kan resisten psikologis ya. Di angka 1.000 itu kan psikologisnya. 9.000 kan angka psikologis. Ternyata di koreksinya cuma tipis banget tuh. Nggak ada drop-dropnya tuh. Cuman ini minus 0,1.
0,1% tuh kirain tuh yang sempat ku perhatiin biasa tuh kalau misalnya ISG habis tembus satu yang kayak waktu itu di apa namanya kemerdekaan kan target ISG 8.000. Habis dari 8.000 tuh dia dropnya lumayan di Mm. 17 Agustus nih. Mana ya? Di nah di sini 8.000 kan ya, harganya 8.017. Terus langsung dropnya tuh close-nya sampai di 7898, kan lumayan jauh tuh dropnya tuh Iya, 100 poinan lebih. Nah, ternyata ISG dari 9.000 ini nggak ada dropnya nih, masih ketahan di atas. Menarik banget ini. Apa aja sih yang bisa ngejaga gini? Di awal minggu tuh sempat kita rame di per nikelan, nikel-nikelan. iya, Total nikel-nikelan ya, DKFT, NKCL. awal minggu tuh nikel-nikelan waktu itu sentimennya karena tarifnya naik, harga nikel naik, harga nikel dunia naik. Iya, The, all time high kurang ya. lebih 15%. Ikan naiknya 15% itu all time high juga nikelnya. Coba Makanya Bang, di saham-saham situ kayak ini, lihat chartnya aja Bang, NKCL Bang, nikel Bang. NKCL ini nggak tuh? nih contoh NCKL. Heeh. Nah ini lihat tuh di seminggu terakhir dari tanggal dikenal seperti tanggal 5 lihat nih, langsung terbang tuh loncat-loncat ya. Menarik tuh kan gara-gara nikelnya naik tinggi. Dia break ATH, bukan ATH ya. Dia yang break resist sebelum yang di sini. Lihat kan? Di sini kan dia sempat resist sini, dia break sampai nimbulin gap tuh. Gap tuh apa sih? Nah ini ketika dia close di sini tapi opennya tuh jauh di atasnya. Nah ini ada gap tuh selisih sampai gap saking apa namanya? FOMO Sak buy kan, panik panik ya, buy, panik buy. saking tekanan buy-nya tuh gede. Jadi Tinggi, betul. akhirnya gap up di close dari close sebelumnya, gap up di pembukaan selanjutnya. Itu benar benar kan, itu kan chartnya daily kan. Daily daily. Nah, di situ kan close-nya di berapa tuh chartnya? Yang di sini close di 1000 Tiga. 1300. Besokannya opennya di 1360. Gap up-nya 60 poin. 60 poin dan 5%-an hampir ya. Iya. Materi-materi baca candle kalian juga bisa cek di YouTube-nya guys ya. Kan kita udah pernah ngajarin juga waktu itu ya di analisis teknikal buat cara baca Tuh. candle. Nah, terus habis itu gimana nextnya ke depannya buat ini? Gimana ya kursor? Tahu, tahu, tahu. Coba kita pindah ke nggak biasa lagi begini. Kok hilang yang sebelah kirinya ya? Coba kita masuk di sini ya. NCKL. Nah, lihat nih, kita coba bikin supportnya. Supportnya itu kita pakai yang resisten sebelumnya. Resisten sebelumnya itu harusnya bisa jadi support kan, ketika Hmm. ditembus. Tapi ternyata apa tembus itu lebih jauh lagi. Dia di sini gap down, ya kan? Hmm. Close-nya dia di sini nih. Close-nya di 1400. Tapi besoknya opennya langsung di 1360 gap down. Nah, itu berarti kebalikannya kalau di sini dia tekanan belinya tinggi, kalau di sini tekanan jualnya langsung tinggi karena close-nya langsung ke sini bawah drop. Berarti naik supportnya di mana dia? Coba kita bisa lihat di sini. Di 2 hari terakhir itu ketahan di sini. Jadi di sini-sini ada supportnya. Sama sejalan juga sih sama yang ini nih. Ini kan ada beberapa resisten tuh di sini. Jadi bisa dipatin tuh di area sini nih. Supportnya dia. NCKL. Nah, lagi kemarin kan untuk tekanan selnya kan udah mulai menurun tuh, lama-lama makin kecil. Berarti ada potensi buat besok tuh masih satu es. Kecuali kalau misalnya ada tiba-tiba sentimen lagi harga nikel naik gitu kan. Bisa aja dia langsung loncat. Dan Hmm. NCKL dan MBMA. MBMA ya coba. Nah, ini lihat nih. Wah, mirip tuh ya chartnya ya. Iya, langsung loncat juga tuh ya. Gap up langsung ya. Gap up juga tuh. Nah, berarti potensi di mana tuh? Sama dia di sini juga langsung tekanan sell, di sini juga tekanan sellnya langsung gap down gitu kan. Coba kita gambar supportnya. Berarti ini di daerah sini nih ada support tiket nih karena dia kepantul di sini.
Apalagi di area gap sebelumnya kan. Nah ini support jangka pendeknya bisa diperhatiin tuh area sini nih. Nih, dia sempat pantul sini, bisa diperhatiin di area sini. Ini untuk MBMA sama juga sih, dia makin lama volumenya makin menurun, itu udah menarik tekanan selnya, artinya makin turun ya, makin kecil. Tuh lanjut AMMN, Aman Mineral. Ini kemarin ada sahamnya siapa ya? Si ini ya, Apa? siapa? Sahamnya siapa yang nyangkut di AMMN, AMNN Oh ya? ada yang member ya kan. Oh iya, si Ya itu ya, ini Ananda. ya Nanda kalau nggak salah namanya. Iya, Kan sempat nanya di grup kan tentang AMMN, dan heeh, kita bilang pasang trailing stop aja soalnya dia udah break resist kan. iya, Sebelumnya resistnya di 7.700, nextnya kan di ini kan di 6.000, di berapa ya, 7.700 ya, benar 7.700. Bilang di kita pasang trailing stop aja 7.700, nextnya kan dia 800, 8.000 mm, juga ke break tuh, coba dijaga aja Pak, di 7.700 ya kan support sebelumnya, resist sebelumnya tuh, jadi biar nggak malah jadi balik close lagi gitu loh, jaga trailing stop. Nah ini penting nih buat teman-teman kalau misalnya trading terus kayak takut nyesel nyesel kayak kalau jual sekarang ntar malah terbang lagi gimana ya gitu kan, karena kan orang ada iya, yang greedy gitu kan, greedy iya, ada, jadi ya jaga-jaga untuk biar nggak sampai turun lagi, pasang trailing stop. Trailing stop tuh maksudnya gimana, misalnya nih kalian beli di harga, nih anggaplah contoh di sini kita beli, anggap di harga 7.000 pas di area sini ya, di area sini 7.000 pas. Terus dia harga naik nih sampai 7.800 anggaplah. Terus kita takut kan, takut kalau misalnya jual 7.800, ntar dia terbang lagi. Kalau misalnya dia nggak dijual, ntar dia malah drop lagi balik ke 7.000 lagi. Nah pasang trailing stop tuh gimana maksudnya? Kita pasang misalnya selnya tuh nanti kalau misalnya dia drop di 7.500. Jadi kita ntar auto kejual di situ. So misalnya kita pasang di 7.600. Jadi setidaknya kalau dia nggak turun ke 7.600, kita masih punya barang kan, nggak kejual. Atau kalau misalnya dia turun ke situ ya udah berarti kita rezekinya sampai di 7.600 gitu. Itu penting tuh buat istilahnya ini ya, let the profit run aja ya. ya, Kita profitan aja. ngejagain profit aja, karena kan kita sebelumnya misalkan dia punya barang di harga 7.700, akhirnya kejemput, dia terus rally, ternyata kan reversal tuh kan, tekanan buynya gede, dibanding kita was-was, mendingan kita pasang trailing stop. Jadi ketika dia harganya turun di bawah kendali kita, ya kita udah auto sell Ada gitu kan. ya, ada pengamannya. Uh, uh, Selanjut kita kayak selain ini ada tins juga tuh. yeah. Market komoditi Di semua nih banyak ya kemarin minggu lalu ya. komoditi minggu ini lagi main komoditi. Iya, Makanya gold, market nikel. minggu ini benar-benar tins ini udah tinggi banget ya naiknya Mm-mm. dari 800 ya. Bahkan sempat di sini dropnya. Ini udah 2 tahun sih, udah hampir 2 tahun. Oke, terus tins. Tins juga di sini tuh sempat loncat juga di sini. Sama ya, polanya loncat-loncatan juga ya memang. Mm-mm. Semuanya tuh lagi pada gap up semua. Terus gimana nextnya? Lihat nih, ini kan sempat di polanya agak-agak bukan segitiga juga. Nih, berarti kita ambil di area aja. Next di area sini nih. Itu juga kalau secara trendline kayaknya masih uptrend tuh Bang ya. Siap tren, cuman dia Siap. enggak yang bisa digaris banget gitu loh. Mm-mm. Ya kan nih, kalau misalnya digaris kan susah. Tuh, nggak ada ininya. Cuman masih sideways lah hitungannya di sini. Mm-mm. Masih area konsolidasi lah ya. Kemarin juga Masih kalau ya nggak salah Tins itu ada ini nih, ada apa namanya? ada Ada katalis. katalis. Ada katalisnya itu buat ke MSCI. Nah, Oh betul. MSCI review Februari. setiap Nah ini masih Februari ya. ya masih. Cuman kan biasa tuh pasar udah spekulan tuh di sebelum Februari jalan. Nah untuk ini Tins masih sideways nih ya, di sini dia harga nggak kemana-mana, masih di rentang-rentang ini juga tuh.
Kalau misalnya break ini pakai volume menarik nih. Tapi ya hati-hati juga, masih bisa. Ini kan harganya lagi tengah-tengah, masih bimbang kan. Kita bisa dikoreksi lagi ke sini lagi, baru naik. Tuh, tapi untuk kemarin volumenya itu makin lama makin kecil, berarti kan udah lagi pada wait and see, lebih banyak wait and see, ke banyak transaksi. Selain Teams, ada apa lagi ya kemarin? Coba DKFT ya, DKFT. KFT. DKFT juga dong kayaknya udah ATH ya? DKFT. Minggu ini isinya komo-komo semua, komoditas semua. Oh iya, DKFT, ATH ya. Udah tinggi Bang, banget tuh. enggak, masih ada sebelumnya. Udah 2012-an. Jauh banget. 2011, 2011. 2011 tuh Langsung gap high down nih. Ini 2011 ini. September 2011 high 815. Udah break sih, break ATH sih 815. Tuh, jauh banget ya. Kalau misalnya ini juga pelajaran nih buat teman-teman, misalnya nih kalian FOMO nggak mau cut loss. Bayangin kalian beli di 2011 harga 800-an. Dan kalian nggak mau cut loss gitu loh. Nih bisa beli di area sini 800-an. Terus nggak mau cut loss, nungguin sampai kejemput lagi. Ya, kejemput lagi di tahun 2026 ini. 15 tahun untuk BEP. Makanya penting banget nih buat kalau misalnya udah punya plan untuk cut loss, ya cut loss lah, jangan sayang-sayang. Itu Ibaratnya tanda manajemen kita resikonya ya. ya manajemen risiko, dan juga tandanya kita mengakui kalau kita itu salah analisa. Kita salah Ya. analisa, cut loss, terus evaluasi. Kenapa sih kemarin salah gitu? Jangan Kalau belinya ditahan-tahan sampai FOMO. 20% ya. 20%, Mm-mm. 30. Banyak soalnya juga gue banyak yang lihat gitu kan. Orang-orang itu pada FOMO buy. Akhirnya ketika dia minus dia nggak mau cut loss. Akhirnya minusnya 30%, 50%. Ya, ini juga kemarin tuh kan menarik tuh. Banyak penjudai-penjudai saham. Nanti kita bahas habis itu. Nanti ya. Lucu juga tuh. Itu chartnya sampai bentuk gawang. Itu yang intraday-nya kan di dalam satu hari Iya, yang sama. Nah, ini nih itu lucu untuk banget DKFT itu. dulu nih. DKFT itu ya udah kayak mirip double the bottom sih kalau ini. Mirip double bottom, cuman ya nggak yang bulat banget sih ini ya bentuknya. Jadi setidaknya dia udah di neckline-nya ini targetnya berapa ya? Berarti kalau ini sekitaran dari 660-an ke 900, berarti plus 230-an poin. Ya bisa lah, harus back sini dulu. Back sini targetnya mungkin next di sini ya 1050. Asalkan dia kuat di sini ya, nggak fast break ya. Kemungkinan juga bakal sideways dulu ke depannya ya. Headways dulu pasti. Dia kan habis ngebreak ini resistnya. Rally. Ya. Ya, dia kan ini apa namanya retest supportnya. Uh-uh. Ingat ya, resist ketika di break resistnya jadi support. Nah, ini area supportnya, tapi bisa aja supportnya itu ditembus. Nah, ini dia lagi retest dulu, bisa aja sideways dulu, baru ntar dia lanjut uji ininya nih, uji resistnya lagi di area 1050-an PKFT. Lanjut nih yang lagi rame banget nih. Saham Properti. hampir Kemarin segitu. juga banyak properti yang ini ya, apa namanya, yang manggung. Tapi Sebenarnya, ini agak lain. hmm, iya, sebenarnya kita juga udah ngeliat waktu itu kan properti dari bulan Desember ya, Andre. Itu waktu itu kita apa namanya ada spekulasi buat cut rate, ternyata nggak jadi. Akhirnya sebenarnya kan banyak tuh apa namanya saham-saham yang kita udah bikin ya kan. Salah satunya B sama Asri. Waktu itu kita udah coba charting, udah kita lihat katalisnya segala macem. Terus ternyata di hold ya kan BI rate-nya akhirnya nggak jadi breakout semua. Akhirnya tidur. Sekarang banyak yang manggung. Kemungkinan ada katalis buat bulan ini ya, tanggal 20-an ya kalau nggak salah ada BI rate ya. Ya, itu Kemungkinan kalau BI Bank Indonesia tuh setiap hari Selasa dan Rabu minggu ketiga di pertengahan iya. bulan pastinya. Itu dia ada rapat Dewan Gubernur. Itu untuk menentuin suku bunganya bulan ini ke depannya tuh bakal dipotong atau ditahan atau dinaikin.
Tuh, catat tanggalnya waktu itu udah pernah di-share juga linknya di grup kalau misalnya mau lihat tanggal berapa aja sih BI bakal rapat gitu. Nah, itu Nah, bakal jadi katalis menarik tuh. Misalkan terjadi katret tuh pasti saham-saham properti banyak yang manggung tuh kan. tapi propertinya benar-benar yang fundamental properti ya, kecuali kayak ini nih. Ini beda nih. Walaupun dia sektor properti tapi ini murni gorengan. Jangan Properti kayak ambrul itu, Bang. jangan Bang kan katanya properti bagus kalau misalnya katret kok dada malah 50 nanti. Wah, udah. Enggak ya, ini cuma buat lucu-lucuan aja nih kalau dada. Ini kita Iya. juga bukan ngomongin tentang apa ya, tentang dadanya, cuman kita ngasih tahu aja nih kalau misalnya ini gorengan bener-bener kolesterol tingkat tinggi. Aduh, Lebih baik sakit hindari, banget kayaknya yang beli itu. ya lebih baik hindari lah kayak gini-gini. Apalagi kan lihat tuh naiknya begini, sekali dropnya suntikan gini. Dan juga kalau misalnya teman-teman lihat di menu ini insider, itu Mm-mm. PSP-nya jual terus. PSP itu apa? PSP itu panjang dari pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali itu apalagi artinya? Nah, pengendali itu artinya itu orang dalam perusahaannya atau yang punya perusahaannya. Ownernya lah ya. PSP-nya tuh karya pertama Permata itu jual terus ya dari Oktober Oktober. Lihat ya, Memanfaatkan momen dia, Bang. Memanfaatkan momen ya betul kan. Soalnya mau diakuisisi betul. sama Real Madrid, Bang. Nah, ini juga saham sejuta pom-pom ya. Iya. Ada di akuisisi Vanguard lah, Real Madrid lah, 230.000 lah. Nah, itu ya. Salah satu yang jelek tuh kalau misalnya PSP jual terus di market reguler. Artinya apa? Kalau Iya. PSP kan dia yang punya perusahaan, dia yang punya bisnis, Mm-mm. pengendalinya. Ya kalau ketika dia jual saham, artinya dia nggak percaya sama bisnisnya dong. Iya. Kalau Apalagi percaya hampir sama, keseluruhan ya. Ini jadi kan jadi sarana sarana exit dia kan. jualnya Kalau misalkan berapa, kalau dipercaya sama non fundamentalnya exit. perusahaan harusnya dia tambah lah. Contoh kayak Pak PP, dia suka Iya. beli terus. Nah itu, ini salah satu properti yang tapi bukan properti ya, ini cuma buat lucu-lucuan aja. Iya. Ada yang nanya Seru tuh Dre, aja ada yang ngeliatin, katakan Dre. apalagi ngeliatin streamnya, komen-komennya itu. Yang Eh, agak menarik tuh Asri ya, Asri Dre, properti ada itu. yang nanya tuh Dre. Kita itu dulu Dre, biar biar Apa hal aktif. tuh? Ada yang Coba nanya kalau tuh. misalnya mau nanya bisa on mic ya, soalnya Iya, dia kalau nggak baca. kayaknya dari tadi dia udah on mic cuman kayak resek-resek tuh. Udah angkat tangan tuh nanya tuh. Coba kita on mic dulu. Ya Gak boleh apa-apa, kita boleh. diskusi aja guys, rame-rame diskusi aja, nggak usah terlalu tegang Bang di mau sini. nanya Iya bang. iya. Boleh, boleh. Ya bang, masuk masuk Bang, suaranya. Ya lanjut bang. mau nanya tentang eh, saham Bumi, targetnya sampai harga berapa bang kira-kira bang? Bumi. Targetnya, Iya bang, Bumi GTSI karena saya punya barang, namun eh, keuntungannya itu sekitaran 10 sampai 20%. Kiranya aman nggak untuk jangka panjang itu bang? Lagi kalau rame untuk jangka juga nih. panjang ya bang, kita main di Tahun. teknikal aja ya, kita lihat teknikal aja. Iya. Kalau jangka panjang ini entah ada kepentingan apa, kan satu grup dia ya, grupnya si Pak Bakri, Bakri Group. Iya. Bakri Group. Nah itu dia entah ada kepentingan apa, apa mungkin kayak Pak PP kan kepentingannya itu kita tahu ya, dia ngejar untuk MSCI, ya kan. Ah, Nah Pak Bakri ini aku sendiri belum tahu nih apa kepentingannya dia di sana. Yang untuk kita pakai teknikal aja ya, kita pakai teknikal. Kalau lihat dari sininya, secara mayornya kan udah uptrend tuh ya. Cuman kalau iya. jangka panjang itu agak jauh supportnya. Kalau di jangka Hmm. pendeknya dia, kalau jangka pendeknya dia tuh ada support tuh di area sini nih. Nih di 440-an lah, 440-an di sini. Apalagi kemarin sempet nih lagi sideways kan nih beberapa hari ini. Menarik kalau sideways karena apa? Saya sambil lihat nih apa dia sideways itu kayak gini. Kan dia sideways sebelum terbang lagi kan. Ini Iya. sideways kan sebelum terbang lagi. Nah itu lihat di apa ya boxumnya siapa sih, di apa dijaga sambil diakum, apa sambil dibuang pelan-pelan gitu. Cuman kok dari teknikal, Istilahnya sideways-nya buat area konsolidasi lah ya. ya apa dia Sebelum buat kayak berlanjut isi rally. bensin dulu lah dikit. Mm-mm.
Nah, coba kalau misalnya kalau pakai target sih tergantung kepentingan sih kalau ini ya. Soalnya dia udah bukan kok- kalau target kayak gini untuk yang udah rally-nya terlalu tinggi, tergantung kepentingannya sih. Apalagi dia kan Konglo ya, Konglo play gitu ya, Ya, Sam Konglo. mau Nggak dibawa agak kemana. susah. Iya, Mm-mm. tergantung kepentingan lagi balik lagi. Kalau Emang lu emang nggak tahu tujuan, apa kepentingannya, kalau apakah dia target akhirnya dia untuk masuk MSCI doang, selesai MSCI dia dibuang gitu. ah, ah. Ini kayaknya salah satu masuk kandidat nggak ya? Masuk kandidat MSCI nggak ya dia? Kalau misalnya dia masuk kandidat MSCI itu ya mungkin bakal masih main sekitaran sebulan lagi. Sampai akhir Januari dulu lah sambil nunggu pengen ganti aturan ya. Kan ganti aturan untuk free float Indonesia. Bakal lebih diperketat. Nah, kalau misalnya jadi diperketat tuh, berarti banyak tuh saham-saham yang bakal koreksi. Kita harapannya kan yang terbaik lah. Biar banyak saham-saham Indo itu masuk MSCI. Biar inflow-nya kan juga masuk kan. Iya, soalnya kan itu Nah, ini kan gede juga itu kan, jadi bakal inflow dana dari hmm, asing bakal masuk banyak. coba lihat di bumi. Bumi untuk beberapa hari terakhir dia sempat 4 hari terakhir tuh sideways. Coba lihat di sini. Volumenya makin lama juga nggak nggak sideways juga sih volumenya tuh. Kadang turun, kadang naik. Coba di 1 minggu terakhir. 1 minggu terakhir, oh banyak big sell di YU sama AK. Yang dia yang narik dia siapa ya sebelumnya? Oh YU konsisten untuk buang terus ya. Yang narik tuh CC ya CC. Asing itu bang, Mandiri ya, Mandiri Sekuritas CC. Mandiri Foreign ya. Mm-mm. Ungu ya. Hmm. Soalnya kan ada Mandiri yang tipe lokal, tipe foreignnya nih. Ini mungkin ntar bisa diinin lagi nih. Ditarik dari, coba dari tanggal berapa nih? Tanggal 7 ya, 7 November. Kok foreign. Oh iya, CC asing. 30 jutaan lot. Ya, bukan Mandiri Sekuritas orang Indo, tapi orang asing. Mhm. Untuk di 1 minggu terakhir, oh banyak yang selling tuh YU, AK, orang-orang lumayan gede juga, institusi broker asing juga sih. Ya, mungkin bakal sideways sih untuk ini. Masih sideways. Ya, paling yang perlu diperhatiin itu ini ya. Ini kan dia sellernya gede banget tuh YU tuh 3 bulan terakhir tuh. Buang terus Mhm. dia. Perlu diperhatiin tuh di sini ya nih. Kalau misalnya untuk jaga jaga profit ya. Kalau misalnya dia Mhm. nggak jebol sini. Tapi kalau misalnya 10%-an berarti di average 410-an dong ya. 10% kan berarti 400 lebih ya belinya. Average belinya. Ya, berarti ya jaga ini aja sih. Kalau misalnya dia nembus sini ya agak jauh lagi ntar supportnya. Targetnya sih nggak ada resistnya lagi sih di sini. Ya tuh. Itu kan harga sekarang 462. Resistnya lagi di mana? Oh di sini. Tahun 2017 resistnya. Nah inilah. Ini di area sini 505. Berarti pergerakan Iya, harganya cenderung bakal ke sana misalkan break resist ya. iya, kalau misalnya dia habis sideways ya mungkin di daerah sini nih 520 sampai 500 sampai 520 lah itu bakal jadi resist selanjutnya. Mhm. Next target price ya kalau misalnya dia lanjut rally. Iya. Kalau Itu misalkan sih, Bang. emang kalau misalkan emang kepentingannya buat MSCI ya berarti harus diperhatikan aja sampai 1 bulan ke depan. Ya, Hmm. kalau emang ternyata ternyata masuk MSCI beneran ya kalian harus juga harus siap-siap tuh sell on news ya guys. Karena kan rally udah panjang, jangan sampai ntar malah beli pas lagi keluar newsnya. Biasanya kecenderungannya sih kalau misalkan udah keluar newsnya ya buat di sell biasanya gitu ya. Kayak waktu apa ya PTRO ya PTR kayak apa ya Sell on News tuh dia waktu masuk. Saya Iya. keluar berita buat dia masuk MSCI langsung ke Banting tuh. Oh iya PTRO kalau nggak salah dari ARA dia terus ke Banting.
Mm-mm. Coba tadi selain bumi apa bang tadi? GTSI ya kalau nggak salah tadi ngomong. Ya, G- GTSI kapal-kapalan. GTSG bang. Kapal-kapalan Bang. kapal-kapalan juga lagi rame nih kapal-kapalan LNG carrier ya gara-gara ada ini ya peningkatan kontrak dari luar negeri juga kan itu kan Iya. mempengaruhi pendapatan operasional dari emiten perkapal-kapalan makanya rame banget kapal-kapalan. Minggu lalu waktu kayaknya pernah kita bahas juga ya sebelum ini ya. Iya, di YouTube minggu lalu kita udah ngomong Iya. tentang potensi kapal, kapalan. Nah, duduk kesemutan aja. Oke, TSI udah di sini ya, Teh. Ini naiknya tinggi banget ya kemarin tuh hari Kamis. 20% hampir. Terus sempat kena tekanan jual dikit, koreksi. Kena Kalau kita suspend lihat apa? di hari apa? Kena suspend. Suspend Kemarin kan sempet kan FCA tuh GTSI kan. 98,5. Oh iya, di sini-sini FCA. Iya. Ya, gue ngomong ke Bulan lu waktu FCA hari keberapa ya? Bagi Iya waktu GTSI. itu pas lu call itu kan di harga 300-an itu pas lagi FCA-an. Iya, udah 50% kalau beli itu. Gak apa-apa lah, selama bursa masih buka masih ada potensi buat cuan. Emiten gue cuma satu, ada 900. Apa nggak jadi beggar di GTSI kan beggarnya di NATO ya kan? Yang gitu lah. Nah ini GTSI, kita lihat di flow-nya seminggu terakhir. King XL ya, XL yang mainin. AK dikit. Kemarin yang banyak buang, wah lumayan ya. Bekal gede semua yang buang. Di sini kiri tuh triple retail tuh, XL, YPXC. Untuk box tanggal 9 ya. Di sini BK, KMG tuh, terus ini juga ZP, CC. Tuh bekal-bekal gede tuh. Banyak selnya. Untuk berarti masuk ke supportnya. Supportnya di mana? Karena dia ada gap ini juga bisa nih gap. Gap itu ini kan kalau misalnya pernah dengar suatu saat harga bakal nutup gapnya gitu, gap bakal tertutup. Ya itu benar juga. Karena apa alasannya? Kalau secara psikologis ya, gap itu kan terjadi karena ketika ini beli, terus habis itu besok panik beli, tekanan belinya tinggi, jadi makanya langsung nge-gap kan. Terus sama kayak ini nih, gap gitu, karena banyak yang beli. So opennya tuh jauh di balik di sel ini close kemarin di 320. Di sini open langsung di harga 4, open di 396. Ya kan itu karena banyak yang langsung beli HK open di sini. Nah, gap tuh bisa ditutup bisa enggak sebenarnya. Tapi gap itu bisa jadi support. Kenapa jadi support? Karena di sini kan banyak buyer ya nih. Ya kan, kenapa banyak buyer? Indikasinya apa ya ini karena gapnya kan bayarnya tinggi nih. Dari sini buyer langsung HK arah sini, buyer langsung HK ke sini. Area sini nih bayarnya kuat. Berarti ini bisa di area support juga nih. Cuman kan jauh banget ya. Terdekatnya di mana supportnya ya di sini lah. Area di sideways ini. Ini next supportnya dia nih. Kalau misalnya dia turun ke sini. Area sini lah. Lagi kemarin kan yang buang tuh lumayan ya, buker-buker yang gede. Tuh, XL, apa sih, BK, AK, MG, ZP. Kan lumayan tuh big money yang keluar. Sedangkan bayarnya retail. Kalau di tanggal 8-nya, itu, di tanggal 8-nya BK beli nih, buker-buker gede nih yang beli. Tapi besoknya tuh dibuang sama mereka. Jadi ya untuk GTSI sendiri udah mulai hati-hati ya. Soalnya udah ada indikasi selling. Next resistnya di mana? Kalau resistnya tuh di jauh ya nggak ada. Oh nggak ada di ATH ya. BTSI ATH jadi nggak ada target price yang gimana-gimana. Perlu Iya, dipatenin support karena dia resistnya cuma ini doang nih. iya. Berarti ATH ya kan. resistnya di ATH-nya bang ya. ATH aja di sini ya. Berarti juga harus perhatikan selanjutnya di Kalau supportnya misalnya gimana udah ada apakah kondisi, iya apakah dia ntar setelah koreksi tertahan di area supportnya ya kan atau gimana
Ya kan start area konsolidasi lagi sebelum lanjut rally lagi. Nah itu. Jadi perhatinya supportnya. Kalau misalnya udah punya barang, misalnya ada average bawah, ya trailing stopnya aja sih jaga. Oke, tadi udah bang itu doang ya tadi ya Bumi sama GTSI. GTSI. Oke, oke, Udah. lanjut lanjut. Ya, Terima kasih sarannya Bang. yuk. Paling di manajemen resiko aja biar supaya profitnya nggak ini balik jadi rugi, dipasang trailing stop atau emang kalau misalkan ada waktu lebih dijagain harganya kan, dilihat Siap, area-areanya gitu sih guys. siap. Lanjut Bang, kita bahas apa lagi nih? Kemarin kita bahas pernah charting Asri ya. Cuman ternyata emang kan tujuan kita sebenarnya waktu itu kan base sama Asri itu kan kita pernah ngasih di grup. Cuman emang tujuannya buat swing sih sebenarnya. Akhirnya breakoutnya Nih, kemarin ya breakout ya. ini masih Nah, ada bekas gambarannya. iya, Ini dia menarik next juga nih target. soalnya menurut gua sendiri sih sektor properti ini banyak yang masih under value ya. Next target Asri. Ini waktu itu gambar dari kapan tahu ya nih ya. Ini kenapa begini? Karena dia historinya tuh sempat naik segini, terus koreksi, sempat naik lagi segini dengan poin yang sama ya tuh. 66 poinan kurang lebih dari low-nya ke high-nya. Ini juga dari low-nya sini ke high-nya lagi. Di sini kalau misalnya kita estimasiin ya semoga aja. Karena dia Potensi. jalan juga tuh sama resistennya juga di sini nih, resistnya. Hmm. Ya pasti di sini ada koreksi-koreksi dikit lah, nggak langsung tiba-tiba arah ke sana. Cuman untuk swing berapa bulan gitu, apalagi kalau misalnya sentimennya baik. Kan Iya, tapi yang perlu diperhatiin nih, kemarin breakout volumenya gede. Tapi hati-hati kalau misalnya dia fast break, dia drop lagi sini pakai volume gede besok. Hati-hatinya di situ. Jadi ya jaga-jaga di inian aja. WNS dulu ya. Trailing stop. Kan kita udah ngomong tuh masih support tuh kan harganya. Iya, Kita ngomong masih di support, masih di bawah. Sekarang udah break. Lanjut si base ya. Waktu itu ya. best juga Kasih Fajar. Mas Fajar. Nah ini Kan waktu itu nih breakout juga tuh kan. Waktu support itu di 106 masih 106 110 tuh masih dapat tuh. inian ya. Iya sekitar situan. Masih dekat-dekat situ. Nah itu sih ya itu dia kontak resist dulu turun lagi. Sini fast break turun lagi. Terus akhirnya dia break pakai volume gede tuh kemarin. Ini kan Iya. resistnya dia sebelum. Nextnya ya berarti di sini nih next target ke 136-an ya, 135 136 sampai 140. Next resistnya itu di situ. Coba lanjut apalagi waktu itu ya? Ya udah. Ya. Apalagi Udah ya? itu saham properti itu dua kayaknya yang waktu itu kita lihat. BKSL Hmm. ya? BKSL enggak ya? Enggak kita bahas. Cuman lumayan bagus juga tuh BKSL kan habis after koreksi bikin chart pohon Natal ya kan. Lucu banget Oh, itu jadi yes. meme itu kan pohon Natal. Banyak kan meme-nya ya. Iya. Itu kan langsung di ini juga cepat naik cepat turun. Ya untuk PKSL gimana ya? Jaga aja di sininya nih, tren lainnya. Semoga dia nggak kalau bisa dikasih di sinian tuh 140. Nextnya resist ya di area sini nih resist. Kan untuk lihat grafik kayak gini kan agak serem ya. Jaga-jaga aja lah di sini. Nggak terlalu rekomen sih. Karena ya agak serem gitu grafiknya. Lagi kalau buat yang nggak mantau tiba-tiba nggak pasang stop loss atau nggak pasang trailing stop itu kan bisa tiba-tiba panik kok langsung drop gitu. Ini BKSL kalau misalnya ada yang punya, cuman kok nggak disaranin gitu beli. Apalagi yang Ini aja kali Dre, untuk kita ngambil ngambil pick dari ini aja nih. Dari teman-teman apa? di sini kira-kira ada Ya, saham yang mau dibahas apa enggak? Bebas. Boleh. Di komen aja di komen guys.
Atau kalau Di misalkan mau apa namanya langsung ngomong juga nggak apa-apa. PWON bang, tuh lagi rame juga tuh PWON ya. Itu salah satu ini juga tuh bahasan waktu oh itu kita sebulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya, itu jadi salah satu lomba kita juga ya, equity research ya. iya, Baru equity ternyata, research. ternyata baru di pom pom nih, baru mulai rame. Kita Kita udah udah lama banget ya. bikin papernya dari bulan apa ya? Agustus kalau nggak salah itu Oktober, bikin. Oktober Oktober kita ya? udah, iya. Saya assignment tapi ya sideways aja gitu Wes. aja. Mm. Ini Pewon sentimennya sentimen Yudo ya. Ya, Yudo kalau nggak salah kemarin ada beritanya itu PWN mau bikin mall ya, bikin mall di ibu kota, iya nggak sih? IKN lupa deh. Oh, Coba pokoknya mana nih yang nanya, proyek yang nanya mana nih PWN? Jangan-jangan nanya PWN gara-gara Bang di call Yudo Bang. Nah, iya kan? jangan sampai kayak gitu, Bang. Apa bahas saham PWN? Kenapa bahasnya? Ini Bang gara-gara di call Yudo, ya kan? Berarti kan ini FOMO nih, Apis nih, mana nih Apis nih? Tuh kan ketawa dia. Tawa Ya dia nih, bang. berarti FOMO. Iya. Nah, itu ya. Biasa tuh kalau abis di pom-pom kayak gini ya besok bisa terbang langsung tiba-tiba. Ah, Sempet ya. sempat lihat berita, Cuk, mau bangun mall. Ya, Nah, bangun itu. mall di mana? Di Itu KN di ya kalau nggak salah. Surabaya. Kalau salah. Pakuwon. Coba kalau Pewon bangun mall. Bang. Kok bang? Ah, ini berita lama mana yang berita baru ya? itu siap dibangun 2026 tuh. Sebelah. Ah, itu Oh, di IKN oknum ini. IKN, bener kan? Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya dari lama juga PWN ini sebenarnya saham yang bagus ya. Sebelum dia ada isu mau bangun mall di IKN, kita juga udah bikin equity research. Emang ini sahamnya salah satu saham yang bagus gitu menurut kita juga. Dari dulu dia punya properti kan juga banyak gitu kan. Cuman ya sahamnya nggak gerak-gerak aja gitu. Ternyata ada isu bangun mall di PWN, boom ya kan, juga di call sama Yudo juga kan. Kita Langsung based orang on baru pada Funda. ngomongin gitu. Heeh. Kalau kita kemarin bikin karena based on Funda, tapi teknikal Fundamental. masih belum jalan, masih sideways gini-gini aja. Ya, Mana ya? berdasarkan fundamental perusahaannya ternyata ya kan sideways jalan-jalan itu agar sekarang ada isu kayak gini, boom ya, di call Yudo meledak. Kayak Nah, nggak tahu nih bakal rame nggak nih kira-kira besok open market nih, kita lihat aja. nah, Kemungkinan sih kalau kalau misalnya menurut gua, kalau ya misalkan dia gap up di awal di opennya itu kemungkinan bakal rame sih, naiknya lumayan bakal tinggi. Kayak kemarin si Yudo juga pernah call beberapa saham yang langsung gap up langsung arah ya. INPC callan dia juga kalau nggak salah tuh. INPC Bang Graha. BC juga ada sentimen ini, Ah, MSCI. MSCI juga ya. Terus Ya, juga ya. ya kan, ya pokoknya banyak tuh kan kemarin-kemarin juga. Yang itu kemarin yang tentang dada itu loh, yang dada gara-gara mimpi. Lucu itu, lucu. Gara-gara mimpi Itu, Tapi sebenarnya dari kalau misalkan kalian nge-track juga sebenarnya bisa di-track itu kan volume dari sebelumnya kan lama-lama kan gede itu kan. nggak itu Nah, tuh. Kita ke sebelum dia Pewon kebongkar, dulu, Pewon sebelum kebongkar arah. Ya udah kita poin dulu lah. Kita dah dulu ntar dulu jadi lah. ketawa-tawa. Ntar ketawa-tawa. Pewon dulu nih, Pewon nih kalau misalnya besok tiba-tiba terbang, perhatiin resistnya aja ya, resist itu di area sini nih. Iya, Trend jangan line-nya FOMO ya, ya, jangan FOMO, jangan FOMO. jangan FOMO. Ingat. Ntar kalian nggak merhatiin resist, pas lagi open kalian bye-bye Tuh, tekan bye-bye kan doang, keren tiba-tiba ini langsung meluncur ke bawah. Who knows tuh. ya kan, Kalau market keren, kan keren nggak tahu. kelihatan ya, ini beneran akut nih. Dari 2019 tuh udah drop banget tuh, 2019 ya. Ini saham downtrend akut. Jadi kalau kalian tradingan di downtrend tuh lebih tricky. Nah, resistnya pasti banyak. Banyak yang sangkut-sangkut dari sebelumnya. Si tekanan jualnya tinggi. Kayak ini agak tricky ya kalau bisa di saham-saham yang apa kan. Tapi kalau misalnya buat tradingan aja, scalpingan aja, kalau kalian scalping ya udah paten di resistnya tuh di sini. Supportnya di mana nih? Supportnya ya paling daerah sini pasti. Kemarin kan sempat kepentok di sini kan, satu di sini. Nah, supportnya kan agak tanggung ya. Nah, itu sih yang paling diperhatiin di sini dulu supportnya sini ya.
Iya, jangan sampai ya kayak kemarin ya dada cuman gara-gara mimpi tiba-tiba naik gede. Tapi kalau lihat dari volume sih emang udah lumayan sih. Dada sebelumnya sih sebelum di call mimpi mimpi itu. Nih, kita lihat di volume harian. Coba itu meme apa? Coba buka dulu meme lucu kayak. Hah? Meme tadi yang paling atas. Enggak, bener. Nih, kan dia kan kebangun tuh di tanggal 7 tuh ya. Aduh, Nah, sebenarnya kalau dilihat dari volumenya tuh udah mulai gede tuh dari ini nih. Volumenya tuh dari tanggal 2 Januari ya. 2, tanggal 5 tuh udah mulai gede tuh dibanding Oh itu juga sebelum-sebelumnya tuh. buy juga gede banget itu 1,3 M itu. Iya kan? Iya, Jadi udah banyak lah yang gede tuh. akum-akum di sini nih. Udah banyak yang collect di harga 50. Jadi Mhm. kebetulan udah dipom-pom ya, bukan pom-pom sih ya, diceritain mimpi ya. Langsung terbang tuh. Mana meme-nya? Nah, ini. Boleh rejected your message cari itu udah ada yang halal jangan dah coba. Aduh. Buat lucu-lucuan Ada aja ya ada. sama inian. Next. Mungkin teman-teman Apa di tuh? sini ada yang punya saham lain. Jangan ntar keseruan kita baca stream Stockbit lucu-lucu soalnya orangnya. Padi. Padi itu kan salah satunya emitennya ini ya, apa namanya? Pak Absoro Hapsoro, kalau nggak salah. Ah, Hapsoro Play. Ya, kalian juga harus perhatiin juga kalau misalkan mau apa namanya mau kelompokkan saham, ya Konglo Play kalian harus bagi-bagi. Kalau nggak salah ada fiturnya juga di XC ya, di Ajaib tuh ada siap ya ada. ya Konglo Play misalkan apa namanya Konglo Hapsoro, Pak PP segala macam kan ada. Kalian Ya, harus perhatiin tuh biasanya kalau misalkan salah satunya misalkan yang induknya naik, misalkan Raja Ratu naik, pasti diikutin tuh. Yang lain tuh emiten-emiten yang apa second liner, third linernya pasti ikut naik juga tuh. Jadi juga harus ikutin si indukannya karena masih satu grup. iya Biasanya masih tuh satu juga banyak grup. tuh spekulan-spekulan di situ. Heeh. Pasti juga ada potensi juga naik juga kayak MTech Group ya kan, terus Supa ya kan masih satu grup juga tuh kan. Di nih MA kalau dilihat dari padi ya tuh dari 2020 tuh udah harga 50 tidur. Jadi ini ATH sejak dari 2020 udah lama banget. Ini sebenarnya resist kayak gini nih udah nggak valid ya kalau misalnya 2020 udah hampir 6 tahun lah 5 tahun 6 tahun. street Iya, lotnya juga gede banget ya bang. Kayaknya apa investor retailnya juga udah banyak banget di padi. betul. Coba ya kita lihat tadi. Padi. Oh ini lumayan tuh 10 M lembar berarti 100 juta lot. 100 juta lot 92% masyarakat. Ya, karena dia Gede sempat banget. sempat ini, soalnya sempat 50 Iya. sempat di dropin tuh ya tuh. Dropnya hike-nya berapa tuh? Hampir 2000. Tinggi banget. Itu kalau orang misalkan nggak pakai cut loss, ntar juga naik. Tidur tuh di 50 diem tuh. Lama. Dari 2017 nggak kejemput-jemput. Iya. Udah Stres 10 itu. tahun, 9 tahunan. Nah, makanya itu pentingnya Kak terus ya. Iya. Manajemen Jangan risikonya sayang-sayang lah. modal. Ya, jangan sayang-sayang kayak ntar juga naik lagi, jangan sayang-sayang gitu. Mm. Nah, iya, udah padi nih. Kemarin sempat koreksi ya sedikit, cuman volumenya kecil. Bagus tuh, volume kecil, koreksi volume kecil. Terus sudah sempat naik lagi kan, cek lagi. Targetnya berapa ya? Susah sih ngeliat targetnya gini, nggak ada resistnya. Tapi yang perlu dipatein ya udah area-area ini aja. Area sini aja, udah. Supportnya aja. Kan Iya. kemarin sempat reject di sini nih. Jaga aja untuk support. Tapi apakah untuk FOMO bisa ya? Kalau scalping doang sih bisa lah scalping. Iya. Kalau kalian Perhatikan bisa aja ya emiten grup apa induknya. Kalau misalkan induknya naik, pasti kan ya kalian harus liatin juga tuh second liner, third linernya. Kalau misalkan dia belum naik, bisa tuh kalau misalkan kalian mau scalping di situ, jadi spekulan, ada potensi. Kalian lihat entry-nya buat bid overnya bagus.
kalian mau coba masuk. Tapi ingat, kalau entry-nya buat scalping ya scalping, jangan tiba-tiba kalau misalkan dibanting berubah, aku swing trading. Jadi invest, antar juga naik Iya, lagi gitu. antar naik lagi, terus tiba-tiba jadi invest. Potensi nih padi ke 200.000 di akuisisi Barca, ya kan? Aneh gitu jadinya. Jadi makanya ya harus tetap kalau misalkan kalian mau entry ke suatu saham, tetap tujuannya mau gimana, mau swing, mau scalping, atau mau jadi position trading. Kalian juga harus tahu position trading misalkan. Tapi kalau misalkan position trading itu kalian harus punya conviction yang gede sih. Biasanya kalau position trading itu misalkan kalian punya analisa apa nih, kalian punya puzzle, kayak ibaratnya kayak punya puzzle gitu kan. Kalian udah puzzle-nya udah kalian satuin, set, tinggal misalkan ada satu piece lagi yang hilang. Nah, misalkan kalian emang di situ punya conviction yang jelas, misalkan ada bakal jadi bagus nih perusahaan, jadi turnover atau apa segala macem. Gitu, Bang. Atau ya Bang. Jangan. Ya makanya kalau kalian udah punya conviction yang bagus, ya kalian harus berani hold lama juga gitu kan. Saya NATO juga bagus Bang. Iya. Itu salah satu position trading ya kita beli karena misalkan mau ada aksi korporasi yang bagus atau segala macam, itu salah satu itu juga open position trading gitu kan. Tapi ini bahas-bahas NATO bukan buat dibeli sekarang ya. Ini Ya. udah ngomong dari hari Minggu lalu nih, kalau saya teman-teman ikut ini ya. Ya akhirnya kita spill Oke, dikit malam-malam NATO. gitu kita nge-spill malam tuh pas udah mau close. Iya, pas mau close ini untuk orang-orang tertentu yang nontonin sampai habis. Iya. Ya kalau misalkan ikut baik waktu itu dari 200 pas kemarin ARB kan 270-an. Kita udah pantau. Iya. Jujur ya, aku sendiri juga baru beli di hari Senin ya. Jadi malam itu bukannya buat pom-pom atau buat apa. Kita buat bicarain potensi aja ya kan, bicarain potensi. Makanya jangan sampai ketinggalan. Kali aja gitu kita nge-spill saham yang bagus gitu. Kali aja gitu kan, kita nggak tahu ya. Kali aja gitu di akhir-akhir sesi. Contoh sebenarnya position trading juga sih sebenarnya di sini. Position Bukan trading. kayak teknikal, bukan kayak scalping. Kalau kalian lihat teknikalnya, coba kalian mau gambar chart apa coba di situ? Di sini apa yang mau dilihat chartnya tuh? Kayak gini-gini tuh tiba-tiba air terjun tuh. Iya. Kita ngelihatnya secara sentimen, terus kita analisa kita kalau misalkan open position trading ini kita harus punya conviction yang jelas, kita harus tahu analisanya gimana, puzzle-nya gimana, bener-bener harus punya keyakinan yang jelas baru buka open position trading gitu sih guys. Jadi nggak cuma ngeliat dari teknikal doang kalau kayak gini. Itu sih, itu salah satu contoh open position trading gitu kan. Selain swing, selain apa lagi? Selain scalping, selain day trade ya kan. Itu. Terus apa nih? Mau bahas apa? Oh, info saham FCA, Bakri, JGLE, LT, BNBR. Banyak ya. BNBR waktu itu pernah kita bahas nih, Andre. Temen lu yang bahas ya, yang pernah ngasih tahu ya BNBR ya. Yoga. Iya, siapa ya? Oh, Yoga. Enggak, tapi dulu pernah ya. Sebelum dulu. Cuman enggak yang baru kemarin tuh. Dia FOMO ya, nanyain. Iya, BNBR juga udah tinggi banget, ya kan? Udah tinggi banget. Baru kemarin kan dia ngomong BNBR gimana kalau beli. Lihat nih udah dia dari harga di bawah 50. Iya. Mau beli udah di 200. Nah, ini kita yang tadi seperti yang kita bahas juga ya. Kita udah bilang juga kalau misalkan induknya naik, kalian juga harus perhatikan second liner atau third liner juga. Pasti ada potensi buat naik juga gitu. Inilah ibaratnya kayak kalau kepala ya kan, kalau misalkan dinosaurus gitu kan, kalau ada kepalanya pasti kan ekornya ngikut gitu kan. Kalau enggak kucing deh, jangan jauh di dinosaurus. Kalau ada kucing kepalanya maju kan pasti ekornya ikut maju gitu guys. Makanya kalau misalkan kan satu grup sama Bakri kan banyak tuh yang kayak Bumi, BRMS. Ini kayaknya sama sih kayak pertanyaan tadi tuh. Pertanyaan tadi itu apa ya? Tadi ya dia yang grup apa yang tadi? Oh, Padi ya, Padi. Padi Hapsoro. Padi Hapsoro. Nah, ini sama nih, sama kayak mirip tadi Padi. Ini kan tapi bedanya bukan Hapsoro, tapi Pak Bakri. Jadi diliatin aja grup indukannya. Kadang mereka ikut jalannya gitu loh. Untuk kayak FC kayak gini tuh kita nggak bisa analisa kayak teknikalnya atau analisa apa ya, nggak ada yang kelihatan. Kayak tadi NATO kan nggak ada yang kelihatan apa teknikal di sini. Ya tuh dari 2020 nggak ada. Berdasarkan keyakinan kali bang kalau FCA bang. Tuh dari sini nih kan
dia langsung drop tuh di tahun 2018. Langsung drop gitu. Apa yang mau dilihat di sini? Nggak ada teknikalnya. Makanya kalau ini ya lihat lagi kepentingannya dia apa dia pengen tiba-tiba masuk MSCI kah? Enggak sih, jauh ya. Ya sih jauh kalau BNBR. BNBR mungkin ini kali ya, paling terdekatnya potensi buat lepas FCA kali Bang. Mungkin ya lepas FCA, Ya. tapi Karena kan ada aturannya ya kalau misalkan apa ya FCA kita ya, harus tahu juga kalian apa namanya kalian nge-call saham FCA kalian juga harus tahu FCA itu hmm, apa. nih buat teman-teman yang kayak nanya FCA, ini perlu diperhatiin nih di website yang BI ini tentang FCA-nya nih. Ini ada belasan kriteria, ada 11 kriteria. Ada kriteria 1, keterangannya apa, kriteria 2, keterangannya apa. Terus ini kita cari nih, contoh BNBR. Dia kenapa alasannya dia masuk FCA? Di sini bentar harus loading gitu. BNBR. Nah, lihat nih, BNBR tanggal masuk FCA 30 Desember. Kriterianya 1/10. Kita lihat. Kriteria 10 apa? Kriteria 10 dikenakan penghentian sementara perdagangan efek lebih dari 1 hari. Berarti kena suspend 2 sebelumnya. Sama kriteria 1. Kriteria 1 apa? Harga rata-rata saham di pasar reguler, dia kurang dari 51 selama 3 bulan terakhir. Nah, coba lihat 3 bulan terakhir kan, ya memang dia kan di bawah 50 kan. Jadi, pantas lah kena FCA. Nah, jadi gimana? Apakah dia bisa keluar FCA? Bisa. Tapi Potensi. ketika di akhir periode FCA itu ada reviewnya nih di bulan Februari, Mei, Agustus, sama November. Ketika di akhir Februari dilihat rata-rata 3 bulan terakhir, berarti kan bulan Februari, Januari, sama Desember nih. 3 bulan terakhir itu rata-ratanya di atas 51 enggak? Kalau di atas 51, ya berarti dia bisa keluar FCA. Contoh waktu itu yang pernah keluar FCA tuh PSKT. PSKT dia FCA golongan 1 juga nih. Kayak tadi kan, golongan 1 tuh karena ini keterangannya. Ini buat kalau yang mau baca, nih ya linknya. Sambil Ya. dibuka, linknya dari website BI-nya, keterangannya apa dia. Cari aja nih sahamnya apa yang mau dilihat. Terus dari ini contoh PSKT. PSKT di akhir November tuh ada review. Dia keluar dari FCA. Kenapa? Dia harga rata-ratanya tuh 3 bulan terakhir tuh di atas 50 gitu. Udah dimain dia kayak segini nih. September, Oktober, November itu kan udah dari harga 100-an kan dia. Nah, makanya di Desember tuh dia langsung keluar FCA dan kebetulan dia langsung terbang loncat. Tuh. PSKT Berarti sudah pernah gue call ya. Gue beli PSKT, gue juga ngomong ke teman-teman gue buat beli ya PSKT di 100-an. Dan udah lumayan, lama ini udah lama. udah lama memang. Udah Iya. dari November atau Oktober itu ya waktu ngomong beli. Tapi gue beli itu di harga 120-an karena Iya. lihat ada potensi untuk keluar. Bang Andre nih sukanya mainnya saham-saham FCA nih guys. Jujur emang tahun 2023 2024 harta karun bursa tuh IPO. 2025 2026 FCA bisa jadi 2026 ya. Tapi Iya. 2025 Udah hitam ya, udah hitam. nah soalnya kalau 2023 2024 tuh IPO tuh masih sepi yang beli. Penjatahan minimum waktu itu 10 lot. Iya Masih gede dapat lah banget 10 loh. lot Kan 10 lot. bahkan Makanya kalau bahkan misalnya waktu lihat koin CDI aja kan kita pernah sampai sampai dapat 10 lot kan. iya 10 lot itu karena Iya, banjir ya. Cuman kalau waktu banjir. dulu-dulu tuh minimum allotment tuh bisa 10 lot terus. Makanya banyak tuh kalau misalnya lihat di stream retail 10 lot pasukan 10 lot gitu. Karena emang dulu gitu. Sekarang kan lotnya cuma 1, 2. Makanya dulu tuh enak banget tuh. Harta karun bursa tuh di IPO. IPO. Soalnya Sekarang free money juga ya. Apalagi suplainya sedikit ya gitu kan. Kayak RLCO gitu kan dapat 10 lot kalian udah kenyang-kenyang banget itu, luar biasa kenyang itu. retail 1 lot lumayan sih 300 Iya. ribuan ya. Ini juga dipengaruhi ini sih. Ini apa namanya kan? Supply demand. Supply demand. Selain itu juga kan sekarang kalau kita lihat orang-orang di bursa ya kan secara SID juga kan udah bertambah ya. Kemarin dikasih tahu tuh udah 20 juta SID kan bertambah. Dua kali lipat ya. Iya, udah 20 juta SID itu juga kan mungkin dipengaruhi. Nah, kadang-kadang pemula juga pasti kan dia daripada apa namanya pusing-pusing apa mereka first try-nya ya beli IPO gitu kan.
Ini juga kayak kemarin juga karena tahun 2025 banyak IPO kan. Jadi orang mungkin lihat wah FOMO nih. Wah, ayo ikut IPO gitu kan. Jadi banyak yang akhirnya bawa temennya gitu buat IPO ya kan. Apalagi ngeliat dari euforia koin sama CDIA dulu kan. Itu lumayan besar juga tuh. Jadi orang akhirnya kepikiran pengen nyoba ikut saham, akhirnya beli IPO rame-rame, akhirnya oversubscribe ya kan. Bahkan kayak kemarin RCO oversubscribe-nya gede banget Andre ya. Itu sampai 1 juta SID kan saya. Iya, kaget kita kan. Maksudnya kayak perusahaan wallet. 1 juta SID ngalahin CDI. Nah ini sebenarnya satu sisi itu bakal jadi bagus sih kan. Artinya semakin banyak orang yang udah melek sama investasi. Salah satunya contohnya saham gitu. Jadi nggak cuma main di misalkan investasinya cuma di gold doang atau cuma nabung doang gitu, tapi udah mulai juga yang masuk saham. Itu salah satu sisi bagus, tapi salah satunya sisi buruknya kalau kita mulai juga harus hati-hati gitu. Nggak semua IPO juga bagus, kalian harus perhatiin juga apa kepentingan IPO-nya tuh buat apa. Jangan sampai kalian cuman buy doang gitu kan, buy base FOMO gitu, akhirnya diguyur gitu kan, IPO-nya ternyata buat exit liquidity. Salah satu contohnya apa, Andre? Adalah waktu itu Mandiri ya. Udah sebut aja, Andre. MDIY, Mr. DIY. Ya makanya juga track record-nya juga lumayan. Underwater kan harus apa namanya, track record underwater itu juga berpengaruh kalau di saham-saham IPO. Nggak usah jauh-jauh deh, Mr. DIY yang kemarin 2025 ya, Andre. PMUI coba. Oh iya, PMUI. Itu. Ini salah satu IPO langsung drop ARB. Langsung ARB itu ya. Keluar IPO, langsung ARB. IPO 180, ARB naik dikit, ARB lagi, terus besok ARB lagi. Itu Nah, yang ini makanya penting buat kan banyak yang FOMO kayak beli IPO aja, untungnya gede. Contoh kayak ngeliat CDIA, ngeliat koin, apalagi kan sekarang banyak ya di TikTok, Instagram tuh yang pamer-pamer persentase dari misal dari koin dari 100.000 kan 10 lot dapat 100 lot jadi 10 lot 100.000 jadi dapatnya berapa juta gitu kan. FOMO siapa nggak FOMO 100.000 jadi jutaan. Iya. Ya itu hati-hati ya. Harus hati-hati juga ya. Nggak semua IPO bakal bagus. Tapi kalau ngelihat dari OJK-nya juga kayaknya semakin tahun kayak semakin diperketat juga IPO ya. Kayak kemungkinan juga mungkin nggak semua perusahaan bisa IPO. Jadi cuma perusahaan-perusahaan tertentu. Kayak mulai diperketat karena kan kemarin juga udah di notis juga sama Pak Menke ya, harus diperbaiki lah regulasinya. Makanya banyak sekarang tuh orang lebih pilih backdoor listing. Perusahaan tuh lebih pilih backdoor listing ya, bukan orang. Perusahaan tuh daripada IPO mending dia backdoor listing. Karena lebih cepat gitu dibanding IPO kan banyak ininya, persyaratannya, prosesnya panjang. Dan juga itu juga belum tentu lolos. Gitu. Oke, lanjut Bang. Ini itu namanya PGO Bang. PGEO. PGO lihat ya, kalau kita langsung lihat simple. Kita lihat simple aja. Itu downtrend. Dia tuh downtrend banget dari Agustus, Juli. Itu sempat naik tinggi tapi downtrend. Terus nextnya di mana ya? Seperti sini lah berarti. Nih, karena di sini resistnya nih open break langsung ini jadi supportnya di sini. Gap up. Ya balik lagi ya. Ada support, gap juga kan? Ya resist jadi support ya, samanya gap tuh bisa jadi supportnya. Tadi ya ada dijelasin. Nah ini area supportnya di sini. Terus gimana? Apa PGO bisa balik lagi? Tuh. Kalau misalnya untuk beli ya mendingan carilah yang uptrend ya, daripada kita ngelawan tren kan lebih beresiko kalau ngelawan tren. Ikuti pasar mau kemana ya, kita ikutin flow-nya aja, jangan ngelawan market. Kita bukan ini guys, bukan yang punya duit sampai triliun-triliunan. Kecuali kalian punya duit triliunan, mungkin beli PGO langsung gini kali ya kalau triliun-triliun. Nah ini kalau misalnya kita tarik gini, break dikit, cuman kan nggak ada volume yang signifikan ya. Di sini ya. Break aja tapi bukan volume signifikan. Terus besoknya merahnya itu gede volumenya, jadi ya mungkin bakal sideways dulu nih sini. Lagi sini kan nih dia ada area sini nih resist nih tuh. Sini itu kan sempat resist. Nah ini resistnya dia kecil. Terus nextnya di mana resistnya?
Nah, nextnya ya di daerah sini nih. Jadi kalau misalnya udah beli, udah punya barang sebelumnya, berarti kan posisinya sangkut ya karena downtrend ya, atau mungkin udah beli dari sini, ya jaga aja di supportnya dia sini. Ya, konklusi Nah gimana ini bang? support, Konklusinya berarti bang? nah ini jaga supportnya di sini nih supportnya. Iya. Jangan ditembus, karena kalau ditembus tuh jauh lagi supportnya. Lihat nih di sini lah paling. Kalau ditembus ya, lumayan kan jauhnya. Nah itu PGO si secara keseluruhan downtrend ya, mungkin besok bakal saya tulis dulu ini di daerah-daerah sini nih saya tulis. Next saya ya ke sini lah dulu. Kalau Kalau misalnya dia misalkan nge-break potensi ya. upside ya, Ya berarti kan kalau misalnya potensi upset ya. berarti kan reversal ya bang ya. Berarti dari downtrend kalau misalkan ada potensi, berarti kan tunggu reversal dulu, konsolidasi, reversal baru. Ya pasti ada konsolidasi dulu saya tulisnya, entah berapa lama saya tulisnya. Contoh di sini tuh dia juga kan tuh habis downtrend juga kan. Terus downtrendnya sekali Iya. downtrend panjang banget. Dipengaruhi sama ini juga sih katalis ya kan, apa yang membelakangi buat saham itu buat naik juga. Kalau nggak salah itu PG itu dulu ada katalis pas naik itu apa ya, di akuisisi bukan sih? Di akuisisi sama PP bukan sih? Singkat gua. Iya, sempat Iya, di makanya ini yang tinggi banget naiknya. iya kan? Kayak emang jadi ya, bukannya nggak jadi ya. Nggak tahu, gak ngikutin sih jujur. PGO nggak ngikutin. Soalnya dia dari IPO aja langsung drop tuh PGO. Kayak nggak ngikutin, terlalu gede juga sahamnya. Jadi males berat Iya, tuh. berarti harus dilihatin dulu kemungkinan ke depannya. Kan ini udah patah tren berarti kan. Cuman kan belum, volume belum gede. Kita lihat dulu ada area konsolidasinya nggak buat dia naik gitu kali ya bang ya. Tuh, Nah ini, lanjut Bang. ini kira-kira Wafika udah punya posisi apa lagi nyangkut atau emang mau beli nih? Kalau misalkan mau beli, kalau dari kita sih lihat dulu aja ke depannya gimana. Soalnya juga kan masih banyak saham yang lain yang lagi rally itu kan, lagi arahnya apa namanya, flow-nya lagi ke komoditi, ke ini. Terus juga ada beberapa saham yang menurut kita juga lagi bagus nih, lagi kumpulin. Ya kan, lagi katalisnya lagi bagus ya kan. Lagi dikumpulin juga ya kan. Terus ada misalkan apa namanya? Ada aset apa namanya? Ada ceritanya tuh turnover-nya lah ibaratnya. Yang kedepannya mungkin maybe kita nggak tahu bakal naik gitu kan, kok apa namanya sektornya. Nih Bang Antam gimana Bang tadi pertanyaannya apa tadi? Gue dapat kabar bakal ATH baru nih. Wah kalau misalnya dapat kabar itu hati-hati ya. ATH atau enggaknya kan tergantung pasar ya, nggak ada kecuali kalau dia yang punya duit sekian triliun dia yang mau HK gitu. Nah dia yang bikin ATH sendiri. Ya, kalau kita Gak ada yang masih tahu saya guys, gak ada yang tahu soalnya pasar tuh gimana. Kita bilang apa namanya, mau ATH baru nih ya kan, bisa aja itu bilang ATH baru misalkan, atau diakuisisi siapa gitu, jadi cerita selonjis gitu kan. Cuman ya, kalau Antam ini sih Dre, gue ngeliatnya kan dia kan ada potensi buat masuk MSCI. Dia kan kemarin dikeluarin ya dari MSCI ya. iya kalau nggak salah deh. Iya dikeluarin. Sekarang kan mau ada potensi buat ngejar ini lagi kan, MSCI lagi. Kemungkinan ya buat balik ke 3.000 apa ke 4.000-an mungkin maybe. Selama katalisnya juga masih bagus, ya kan? Kalau gua waktu itu sih ngeliat Antam dari ini kan harga 3.000-an tuh. Waktu itu kan koreksi di harga 3.000-an, tapi katalis gua waktu itu inian lebih ke arah Mas. goldnya, ya goldnya. Terus ternyata di 2.900 3.000 dia mantul. Waktu itu gue pernah call juga tuh kan. Jadi buat swing sebenarnya dari, kalau misalkan area buynya dari 2.900 dari 3.000 swing aja. Ternyata naik tuh kan sampai 3.000. Sekarang berapa tuh? 3.600. Sempat Oh, kemarin gede banget kan? Rabu ke ini. Sebenarnya di hari Minggu lalu sempat juga sih ngomongin Antam sih. Iya. Rabunya terbangnya. Emang ya gue lupa sih sebenarnya. Soalnya banyak banget yang request. Iya, banyak banget. Rabu, Iya kalau pokoknya gua, minggu ingat sempat ngomongin Antam deh kalau nggak salah. iya Ada nggak ya kalau di sini? kalau gua waktu itu Antam ngeliat dari 3.000-an tuh, dari 2.900. Iya, Oh, iya ini sempet tuh. Ini kan coretan minggu. oh iya tuh. Di ini resistnya. Nah, dia langsung back tuh. Heeh. Back. Terus, nah ini kan bener kan tuh resistnya jadi support. Nah itulah kalau Antam. Udah nggak usah gambar-gambar lagi, udah ada bekas gambar kemarin.
Nah ini kenapa dia kepentok di sini ya? Ini kan ada resistnya di sini, daerah sini kan. Dia sempat Ya, ngejarum di sini. Terus sell on kenapa ini resist dia mantul di sini ya? Ini kan karena dia dan resist ini support. jadi support. Nah Heeh. gitu. Terus gimana potensinya ya? Kalau dia nggak nge-break supportnya ini, ya masih ada potensi buat dia balik lagi ke sini. Ya. Mana ya? Kalau Apalagi misalnya katalisnya bagus gitu kan. Katalisnya bagus hmm, setelah kemarin gold, rally-nya gara-gara gold, sekarang rally-nya gara-gara ada katalis buat MSCI. MSCI. Ya, Nah ya udah jaga-jaga aja, jaga di apa supportnya. ya masih ada potensi sih, masih ada Hmm. potensi. Tapi kalian harus ngeliat dulu wait and see dulu. Kalian Bisa aja area-area support. MSCI gagal kan itu. MSCI masih review-review lagi. Iya, kan masih sebulan ya, masih Februari. Akhir Januari dia kayak bakal ini aneh rilis pengumumannya. Hmm. Tapi ya kalau misalkan mobile gimana, Dre? Kan kan kita tadi berdasarkan tadi kan kita sell on news ya. Berarti kan ya jadi spekulan misalkan Antam mau ini nih mau masuk MSCI, ternyata benar masuk MSCI. Kira-kira area buy-nya yang menurut lo gimana, Dre? Di Antam nih. Supportnya ini, support ini. Kalau misalnya FOMO ya lihat aja resikonya. Ini kan dia harga sekarang 3630. Mm-mm. Nah, kalau supportnya kan bisa sampai sini nih. Tuh Mm. 3500. Lumayan ya risknya ya. Iya. Jadi Inilah support psikologisnya di ini ya, secara angka iya. tuh di 1.500-an ya. Berarti Hmm. kalau mau secara amannya, berarti kalian kalau mau emang mau coba buy di Antam, kalian lihat dulu nih ke depannya gimana, bid overnya gimana, terus eh, area supportnya yang terbaik gimana gitu kan. Berarti area Iya, buy-nya gimana, Andre? Di 3.500-an, Andre? iya, tiga tiga 35 lah, 35. Kalau dikasih harga murah. Soalnya kalau FOMO ya risknya tinggi. Iya. Risknya tinggi, sedangkan harganya juga udah lumayan ya. Di sini resistnya. Oke. Oh ya, resist ini nih ya. Dapat Iya. 3900 resist. Ada sih potensi ATH baru. Menarik juga Bisa. nih. Menarik juga, menarik. Ya, itu berarti kalau misalkan kalian mau coba buy, berarti di area-area support. Supaya risknya juga nggak kegedean, makanya lihat dulu. Itu Kalau dari risk misalnya dulu. kalian bisa toleransi dengan risiko setinggi itu, atau kalian cicil misalnya satu lot di sini, satu lot lagi di sini, satu lot lagi di sini, bisa aja sih. Cuman kan Iya, agak sayang ya udah nyicil dari atas. iya. Masih banyak kok 900 emiten lainnya. Ya, itu juga tuh salah satu cara buat buy. Jadi buy-nya nggak di satu titik doang. Biasanya pakai piramida. Buat swing trade juga itu bagus tuh. Biasanya kalau swing trade kayak gitu tuh cara mainnya. Jadi pakai piramida buy. Jadi belinya kecil dulu guys, dari kecil dulu nih. Misalkan ada piramida, kalian beli dulu tuh di atas. Misalkan Dari 3630 kan sekarang. iya. Jadi mainnya porsinya misalkan ke portofolio kalian apa namanya mau masuk 10 juta di situ kan. Kalian beli dulu tuh. Biasanya kalau gua 25, 35, sisanya baru terakhir tuh. Jadi Bisa 2 presentasinya juta makin dulu menurun. ya, 2 juta dulu, 3 Iya, juta dulu lagi di bawah, 5 juta di baru. bawah. Nah, iya jadi average gua tuh di bawah. Jadi rada bawah. Bisa di area supportnya. Cut Enggak yang loss-nya, cut loss-nya enggak yang ketika FOMO berapa? satu kakak. Ketika gua salah, berarti kan kalau misalkan gua fresh dan apa namanya average gua piramida gitu kan, average gua kan di bawah tuh di area support kan bakal ntar kebentuk ya. Ya udah, gue tinggal jagain di situ. Misalkan di situ jebol dengan volume gede ya, berarti gue harus pertimbangkan. Berarti kan si apa namanya tesis gue salah ya, harus cut loss gitu sih paling. Jangan ragu untuk cut loss kalau emang salah ya. Jangan kayak pakai teknik harapan. Iya, Please balik BP terus bakal exit deh gitu. iya. Jadi pakai piramida guys, biar lebih enak. Piramidanya kayak gini ke bawah nih. Kebalik dari atas kayak gini. Dari kecil dulu aja, dari kecil ntar size medium baru yang large di bawah supaya ini kalian juga harus perhatiin broksumnya. Kalian harus perhatiin kalau gua biasanya gitu sih, kalau gua perhatiin broksumnya, floor si pemegang supply yang terbanyak di mana. Biasanya ketika harganya di area-area si floornya itu pasti dijagain harganya. Area aman buat buy-nya di situlah ibaratnya gitu guys. Jadi Masa lantai lagi. masa iya, masa dia pegang supply banyak nih, dia pegang barang banyak. Dia pengen sih ngeliat si portofolionya floating minus ya kan, floating loss gitu kan. Nggak kayak kurang ini aja menurut gue. Itu Coba sih lihat di paling. ininya.
Oh, kemarin konsisten tuh dibuangin sama si BK. Oh, BK JP Morgan kan? Tapi AKBK mah pakainya algo. Hah? Pakai algo ya kan? Iya, bisa algo, bisa Bisa orang. real. Cuman kan dia kan MSCI kan JP Morgan ya. Nah, Nah, ini BK yang buang. Oh, lo, ya. harus diperhatikan juga tuh broker summary-nya. Oh, udah tuh yang narik kemarin tuh AK scalper. Lihat di sini ya. Di sini yang narik harganya tuh kemarin tuh AK, broker AK. Terus di sini dia membuang sambil harganya turun. Nah, berarti yang perlu diperhatiin kalau di broker summary-nya tuh ya si AK ini. Tuh harganya tuh, tuh sejalan sama dia geraknya di 1 minggu terakhir. Tuh. Di sini juga sama tuh AK kan yang play agak ada lumayan banyak barangnya. Nah, yang berarti yang ngegerakin nih AK di sini. 1 bulan terakhir tuh 3 bulan juga sama AK. Gitu. Jadi perlu diperhatiin juga itu tadi selain supportnya ya kalau misalnya kalian pakai programmologi gitu. Iya. Biasanya gue lebih suka gabung-gabungin sih. Biar lebih kuat tesisnya. Secara chartnya bagus, secara indikatornya bagus, secara broker summary bagus, baru perhatiin buat buy. Kecuali scalping ya, kalau scalping beda. Kalian baca teknikalnya dulu, kalian baca broker dulu, scalping mah udah ketinggalan. Kan scalping kan hitungan detik ya. Iya, iya bener. Jadi kalau misalkan scalping kalian analisa dulu, kalian ketinggalan. Jadi kalau biasanya kalau main scalping mainnya di top gainer. Tapi kalau gue main scalping nggak pernah pakai all in lah, cepet miskin kalau scalping all in. Biasanya main cuma berapa persen equity doang gitu kan. Misalkan punya 10 juta ya kan. Misalkan punya 10 juta ya gue mainnya cuma paling 1 juta ya kan. Lumayan itu cuma main ini aja guys buat ibaratnya buat uang sehari-hari aja sih. Misalkan buat beli bensin kan lumayan ya kan. Jadi jangan all in. Biasanya kalau all in mah open posisi trading baru tuh. Jangan All cacing in. nugget. Jangan. Enggak, jangan ngajarin itu lah, enggak bagus emosinya. Jangan ya. Tetap harus pakai manajemen resiko, tetap harus perhatiin itu juga. Nah, yang paling penting kalau trading jangan pernah pakai duit panas. Kalian misalkan minggu depan misalkan besok mau bayar apa terus kalian tradingin dulu, jangan ya. Kalau kalian lost, kalian yang ada stres gitu, akhirnya nggak kebayar. Jangan. Ya Oh nggak iya Bang Bang. Andre? Apalagi duit buat entah buat bayar kosan lah, entah buat hal Iya, apa lah. terpuyeng Jangan. sendiri. Jangan. Nggak direkomendasiin. Terus lanjut Bang, apalagi Bang? Yang pantauan Apalagi Bang. ada yang mau ditanya nggak? Kalau Itu nanya gua, jadi watchlist untuk besok apa nih kira-kira Bang? Bingung nih kalau ngomongin ini, masih bingung. Kemarin gue sih ada sih. Kalau menurut gue sendiri, ini menurut keyakinan gue. Menurut keyakinan gue nggak tuh udah kayak Bang Panji. Kalau gue lagi suka ini, buka coba Andre. Nih, menurut apa? gue lagi bagus nih. Keras. Krakatau Steel ya Bang? Ya, kalau gue ya, mungkin bisa jadi watchlist kalian besok, tapi nggak tahu ya. Let's see aja. Gimana Bang? Tesisnya Bang? Tesisnya jadi gue kan based on ini dulu ya, berita dulu. Kemarin tuh ada beritanya kalau nggak salah. Kemarin ada di CT News tuh. Kalian yang belum subscribe dulu CT News biar kalian tahu berita-berita terkini tentang emiten. Itu Komunitas kemarin WA, join aja. komunitas WA itu kan ada 3 tuh kan. Kalian buka berita-beritanya di situ ada CT News apa segala macam ya kan. Ada juga jangan lupa follow kita di apa tuh Bang? Saluran ya. Saluran ada Pokoknya di kalian buka web. deskripsi grupnya kelihatan. Kalian buka WP Atau semua buka di web situ udah ini, ada lah. Ya. sini nih. Nah, kalian buka Lengkap di situ sini tuh udah di ada semua. webnya. Follow. Charting. Ya, pakai second account kalau perlu Nih, follow. oh ya, nih di webnya bisa dilihat ada IG, TikTok segala macam, YouTube-nya rekaman-rekaman di sini nih. Rekaman misalnya nih tentang hari Jumat kita ngomongin apa nih weekly fokus rekaman dia kita bulan apa minggu-minggu lalu tuh ada di sini. Ntar diuploadnya masuk ke YouTube di sini. Contoh yang ini Iya. ada PPT-nya di sini, terus ini rekamannya bisa langsung masuk ke YouTube. Nah, Iklan dulu guys, sebentar. Iklan oh iya dulu. sama yang ini masih under development ya di sini itu. Masih
Ini lagi bikin aja sih, masih lagi nge-coding buat coba untuk kalau misalnya ditaruh di sini gimana. Ini baru ini ya testing doang ya. Iya, Bukan masih untuk ini beli beli di sini enggak. jangan. Kita Ini masih juga nih dalam ini ya, dalam pengembangan. website ini Pokoknya kalau gitu. yang ini under development. Ya, Jadi kayak gitu dah. mungkin ntar next time bisa ditaruh di sini sih. Ntar kalau misalnya udah jadi dikabarin lah di grup. Iya. Ini ntar Nah, bisa masuk menu sini. Nah, ada lanjut kita aja. kita kita lanjut Bang, kita lanjut yang tadi Bang. Jangan kebanyakan iklan Bang. Ntar pada Iya. iklan mulu anjing, gua keluar lah. Astagfirullahaladzim. Sorry maaf belum biasa. Iya, iklan mulu anjay. Ntar gua ini males. Nah, kenapa keras? Gue bilang keras. Nah, kerasnya ada katalis yang bagus. Dari CTNews kemarin kita kan udah ini ya, udah nge-share juga. Berita. Nah, di situ kan ada berita. Jadi itu isunya bukan isu, ada dia dapat kontrak, dapat penyaluran tuh 80.000 pipa kalau nggak salah. Kalau kalian baca, coba deh baca lagi. Gue juga kemarin lupa. Kemarin baca cuma lupa. Pokoknya intinya dapat kontrak sekitar sekian persen dari Danantara. Nah, ini Danantara Play nih. Kalian juga harus itu tuh lihat tuh Danantara Play itu BUMN. Nah, keras ini dapat apa namanya? Pipa itu dapat pipa sekian kontraknya. Terus juga kemarin ada isu buat dia dapat suntikan dana dari Danantara. Nah, ini kan berarti kan kemungkinan bakal ada turnover kan cerita panjangnya nih. Bahkan ada turnover secara fundamental kan. Kan sebelumnya kan dia ngerugi-rugi secara ini kan dia kan mau perbaikan. Kemarin juga ada isu beritanya kan dia ada apa namanya ya? Si direksinya bukan direksinya maksudnya orang-orang tuh dirampingin lah. Ibaratnya kalau misalkan perusahaan itu dirampingin dan diperbaiki secara fundamental operasional segala macam itu kan menunjukkan katalis yang bagus buat kedepannya masa depan perusahaannya gitu kan. Dia kan merampingkan perusahaan gitu kan. Mau apa namanya kemarin cut karyawan apa segala macam. Nah, memang terkesannya buruk gitu kan cut karyawan apa segala macam, tapi kalau buat perusahaan itu bakal jadi bagus, itu bakal merampingkan si efisiensi perusahaannya itu. Nah, kemarin juga dia dapat kontrak Jumbo, terus kemarin ada apa namanya bakal dapat suntikan dana isunya gitu kan beritanya dari Danantara. Nah, ini kan katalis yang sentimen yang positif buat emiten keras sih kalau gue ngeliatnya gitu secara fundamental si itunya ya newsnya apa segala macem secara katalis garis besarnya. Nah, kalau kalian perhatiin secara bandarmologinya itu udah mulai bagus juga. Kalau kalian lihat tarik Broksum dari awal dia itu kan apa namanya dia turun kan. Nah, kalau kalian tarik Broksum dari tanggal 2 Januari sampai kemarin itu ada yang ngebuy gede gitu. Ini secara ininya aja ya, secara Broksumnya, bandarmologinya nih. Ini Ada satu yang ngebuy hari gede. ini nih. Tanggal Tuh. 9. Langsung det. Iya, dia narik. Nah, itu kan lumayan Ini bagus gitu kan. satu hari. Satu bulan sendiri ya, fly sendiri ya dari tanggal ini dari tanggal awal Januari lah. Nah, ini bagus nih. Kalau mainnya sendiri gede biasanya modalnya. Kalau dia berani, ya nggak Dre? Betul. Cuman kan Nah, dilihat lagi ya, entah ada supply lagi atau gimana. uh, Nah, sempat sebelumnya itu sempat dibuang beberapa bulan lalu sama AT yang buang. Tapi di sini kayak udah habis kayak barangnya ya. Nggak tahu habis ya barangnya apa dia udah stop. stop Dia buangan. udah nggak ada buang-buang lagi di sini. Nah, kan Terus kemarin kalau diganti nama ini nih. secara chart juga kan itu kemarin udah koreksi terus kan. Terus akhirnya di area 300-an tuh bawah tuh 320-an. Nah, ada Mantul. tekanan buy-nya, iya mantul, tekanan buy-nya mulai gede di situ. Nah, kalian secara buka bandarmologi itu tanggal berapa tuh yang terakhir tuh, Dre? Coba bukan, Dre. Ini di sini tanggal 7 Yang sebelumnya coba. apa ya nih? Kayak dia ngumpulinnya dari tanggal 2-an deh, kalau lu buka dari Broksum coba. Ini nih. Dari Belum tanggal 2 belum Januari. tanggal 5 belum. Tanggal 2 belum. Belum ya? 2 udah mulai 70. Udah kan? Udah Iya, mulai udah. buy dia. Soalnya gue tarik dari tanggal 2 di blok summary-nya. Iya, udah mulai. Udah mulai akumulasi dari koreksi dia udah mulai akumulasi terus mantul, terus tekanan buy-nya gede. Nah, biasanya kalau misalkan supply-nya dikuasain oleh satu orang, dikumpulin sama satu orang bakal ada sesuatu something goods ya kan kita nggak tahu apa ke depannya. Terus kalau dilihat dari katalisnya secara garis besarnya juga lumayan bagus. Nah nih secara teknikal coba bahas Bang, gimana Bang
Tadi kan Teknikalnya kita nih, bahas secara fundamentalnya udah nih, misalkan apa secara berita-beritanya udah, katalisnya udah cocok, terus secara broksumnya juga udah mulai bagus gitu kan, melihatnya kita udah mulai lumayan cukup bagus. Akan tinggal ke depannya doang nih. Secara teknikalnya kita bahas Bang, gimana Bang menurut nah ini Bang teknikalnya di Andre? sini nih paling. Ini kan dia Hmm. sempat mantul di area sini nih, ya kan? Berarti ini supportnya kita saat ini. Terus ini ada resistnya juga di sini nih, sejalan sama resist trendline. Kenapa trendline-nya kayak gitu? Dia kan uptrend nih, tapi sempat patah di sini. Patah, entah mungkin bakal sideways di sini, atau dia langsung naik tembus gitu. Kayak gitu Hmm. sih untuk gas. Gimana Bang trade plan-nya Bang? Ya mungkin Tapi kalau ini misalnya kita udah, nggak tahu ya. Kalau misalkan kayak gini kan bisa aja dia sideways-nya lama atau apa segala mm-mm. macam. Tapi volumenya nih dari kemarin makin lama makin meningkat tuh Nah, volume. biasanya potensi bakal ke depannya bakal break dengan cepat. Nah, makanya harus diperhatiin juga bit overnya segala macamnya. Makanya biasanya gua biasanya buat naruh-naruh swing kayak gini nih, biasanya bagus nih buat swing. Kemarin tuh juga resistnya udah ke break itu. Lagi break ya. 380 tuh. Yang di sini nih, dia Ya, close-nya resistnya di sini, kecil. close high, Ya. close sama dengan high. Jadi marubozu gitu kan atasnya. Ya Oh, kebalik candle sih, gitu. kebalik. Ke break Kebalik kan. ini itu. Besok High kayaknya bakal gap gitu. up sih. Kalau gua ngeliatnya besok ya bakal gap up. Ya, cuman kalau dikasih koreksi menarik up. Tapi kalau sampai sini kayak agak susah. Kalau itu kan kalau habis itu volume berarti gede dong. Iya, makanya kalau sampai sini susah ya cicil buy sih. Ayo cicil buy. Atau buy on breakout juga, tapi high risk. High risk. Main boycott. Soalnya dia kasih lagi tahun 2022 di sini nih. Iya. 470. Nah, biasanya, kalau di sentimen bagus kayak gini, enak nih guys kalau kalian mau open posisi buat swing trade. Tapi Tuh. bukan berarti gue nyuruh kalian buy ya, tetap DOR nih. Takut gue ditangkap OJK ntar anjir. Bukan investment planner, bukan apa, udah ngajakin ini buy. Ya pokoknya ini kita analisanya kita hanya aja sih. Tetap keputusan jual beli tetap di kalian. Ini layak nih menurut gue jadi watchlist. Kalau gue sih. Menurut keyakinan gue. Gitu sih guys. Situ satu dari gue. Terus kedepannya juga kalian harus perhatiin. Karena kalau secara garis besar ya, kalian kan harus belajar makroekonomi juga ya. Kalau secara makroekonominya itu beberapa sentimen-sentimen yang kayak kalau kalian kelihatan apa kalian liatin juga kan geopolitik lagi rada ini gonjang-ganjing lah ya secara garis besarnya kayak emiten gold juga harus diperhatiin tuh gold contoh kayak HRTA, Arci, Antam itu kalau secara long play-nya masih panjang sih menurut gue karena juga secara apa namanya si goldnya itu secara emas fisiknya kan juga naik terus ya XG apa segala macem sau ya kan masih masih udah ada potensi buat break juga kan buat break ATH gitu kan jadi Nah, ini kata gue gambaran lagi dulu. kata gue emiten gold masih masuk watchlist nah kalian juga harus perhatiin kalau watchlist gue tuh kan biasanya swing ya jadi kalian rada panjang bisa aja sideways terus jadi gue suka ngeliat sesuatu tuh rada panjang guys jadi nggak cuma besok jadi kalau buat besok itu ya paling keras sih ya Iya, beda beda tipe nih soalnya kalau Bang Fikri kan agak panjang panjang mainnya agak swing. iya swing bisa aja seminggu Kalau sebulan kalau gue sendiri kan scalping kan gak ada watchlist ya. iya So, apa yang menarik di market HK, bisa apa yang menarik market HK gitu. Watchlist nggak apa kena scalping sih. Tapi harus iya paham juga scalping kan high risk ya. mm-mm. Kalau misalnya jarinya belum terbiasa cepat gitu kan, Itu pematanya sih juga kan harus beli. secara watchlist yang harus diperhatikan terus juga Arti sih mungkin masih menarik sih. terus juga katalis ini juga nih katalis yang tadi gue bilang turn around itu kayak lagi banyak diomongin nih bukan diomongin juga sih maksudnya lagi mulai lumayan diomongin itu saham-saham ini sih internetan kan kemarin juga ada manggung kan banyak Inet pada ya kan itu katalisnya Ira kan Iya banget sih. pada terus apa lagi tuh apa bang Inet ya kan segala macam nah kemarin juga apa namanya nih saham-saham kalau nggak salah tuh katalisnya juga ini juga sama kayak properti Kapret juga saham-saham internet sama saham-saham yang provider Ini pada karena menarik volumenya. iya karena provider itu kan
ada berita apa ya gue lupa yang itu yang pokoknya jadi intinya tuh saham-saham provider itu bisa ngejual barang gitu ke mereka itu emiten-emiten yang kayak apa sih Telkom segala macem. Jadi beli paketnya apa gitu gue lupa. Intinya sih bakal bagus sih. Udah lumayan dikumpulin juga guys sama bandar-bandarnya. Iya Soalnya nih bakal pada jadi bagus secara fundamentalnya buat saham-saham emiten-emiten ini sih. pada Provider ya pada masih menarik nih pada. Soalnya kalau lihat pada dari ininya tuh volumenya koreksinya tuh kecil volumenya. ya Masih coba kalau digambarin ini masih menarik lah di sini. Soalnya dia chartnya FCA sih nggak bisa gambar yang gimana. Area aja ya, deh area sini nih masih. Sini tuh menarik nih sini. Nih masih dekat lah sama support kalau misalnya kalian FOMO. ya. Tapi nggak disalahin FOMO. Cuman kalau misalnya di sini bisa dicicil di sini. Masih menarik nih. Ini sini flow-nya sebelumnya. Jadi gitu sih saham-saham internet, saham-saham provider, terus saham-saham apa lagi Andre? Tadi gold sama Oh, satu lagi tadi apa? keras. Ya keras. Pokoknya komoditi lah, komoditi apa segala macam tuh internet masih like buat masukin watchlist. Itu Ini gua dari gua keras. Inet karena ada apa namanya strike-nya keluar, siap-siap tekanan jualnya karena dia ada aksi korporasi. Gitu Jadi sih. jadi Inet itu agak lebih bahaya ya karena dia ada right isunya ya. Supply-nya bakal nambah gede. Jadi lebih baik jangan di Inet lah. Kalau kalian Iya, nggak punya warannya kan percuma. iya. Oke gitu aja sih. Paling segitu aja guys buat hari ini. Thank you banget yang udah join semuanya. Sisa seorang nih Andre. Udah pada cabut. Pokoknya intinya gitu semua sih yang udah kita iniin, kita obrolin. Makasih ya Super Scalper. Siapa nih namanya nih? Super Scalper. Close dulu ini ya. Ya, kita close dulu aja ya. Thank you semuanya udah gabung, yang udah nyebatin. Semoga apa yang kita sampaikan jadi bermanfaat buat kalian. Next kita bakal ada ini lagi. Setiap Jumat malam ada bincang gabut saham. Setiap Jumat malam, malam Sabtu, maksudnya malam Sabtu sama malam Senin. Kita ada weekly market review gitu ya guys. Thank you buat yang udah join. See you in next session. Bye-bye. Check it out. Aja. YouTuber ya.